Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai stock and flow diagram dan bagaimana cara membuat model dinamika sistem. Untuk membuat model dinamika sistem, kita perlu membuat dulu stock and flow diagram atau SFD. SFD merupakan kelanjutan atau implementasi dari CLD, causal loop diagram. Saat membuat CLD, kita menunjukkan variabel penting dalam sebuah sistem dan bagaimana variabel-variabel tersebut saling berinteraksi. Sementara itu dalam SFD, kita mengkuantifikasi variabel-variabel dalam sistem itu dan hubungan di antara variabel-variabel tersebut dengan menggunakan data dan persamaan matematika yang sederhana. Konsep stock and flow itu sangat mudah dijelaskan dengan konsep bak mandi atau bathtub seperti ini ya, dengan keran dan katupnya. Keran akan mengalirkan air ke dalam bak atau inflow dengan debit tertentu, misalnya liter per detik gitu ya, hingga bak mandi akan terisi air, akan terakumulasi air di dalam bak mandi itu, disebutnya stok. Sementara itu, katup di bawahnya juga akan mengalirkan air keluar atau outflow dengan debit tertentu. Nah, konsep bak mandi tadi diadaptasi dalam bentuk stock and flow diagram ini. Ini simbol-simbolnya. Kotak di tengah itu disebut stock, yang berbentuk keran itu ini ya disebut flow, lalu ada converter. Nah, ini nanti diisi angka ya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat stock and flow diagram ini melalui video ini ya. Kita lihat yang kotak di tengah tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah stock atau akumulasi ya, akumulasi dari sesuatu, misalnya tadi akumulasi air atau nanti akumulasi orang, akumulasi rusa misalnya ya. Kemudian stok ini bisa bertambah atau berkurang berdasarkan flow atau rate of change atau angka perubahan. Nanti stock and flow diagram ini bisa dirunningkan atau disimulasikan oleh software setelah kita itu mengisikan angka-angkanya. Nah, gunanya kita memindahkan stock and flow diagram ini ke running model adalah agar kita bisa melihat apa yang terjadi pada stok dalam sebuah sistem dari waktu ke waktu. Nanti grafik akan dimunculkan oleh software ya. Kita bisa membuat berbagai jenis simulasi, jadi grafiknya itu bukan sekedar gambar yang statis, tapi akan bergerak seiring dengan perubahan-perubahan angka yang kita masukkan. Nah, sekarang ini ada contoh sederhana. Misalnya di sebuah hutan itu ada populasi rusa, ya. Populasi rusa itu kita masukkan ke dalam stok, dianggap stok karena kan terakumulasi kan. Selanjutnya, kalau ada rusa lahir, ya, itu berarti kan rusanya bertambah. Kalau ada rusa yang mati, berarti populasi rusa atau stok yang di tengah itu akan berkurang. Jadi kalau ada yang lahir disebutnya adding ya, bertambah. Kemudian kalau ada yang mati, rusanya jadi subtracting, berkurang gitu. Nah, sekarang berapa banyak rusa yang lahir itu akan bergantung pada dua hal. Yang pertama jumlah rusa pada saat itu, populasinya pada saat itu berapa, dan yang kedua juga bergantung pada angka kelahiran atau persentase kelahiran rusa per tahun atau di sini disebut birth fraction. Kemudian berapa banyak rusa yang mati? Nah, itu akan bergantung pada dua hal juga, berapa jumlah rusa pada saat itu dan berapa usia hidup rata-rata rusanya atau di sini disebut lifespan ya. Mari kita coba simulasikan. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam software, bisa pakai Vensim atau Stella. Ya, pertama kita masukkan dulu angka awalnya, populasi rusa awalnya berapa? Katakanlah 100 gitu ya, kita masukkan 100. Kemudian kita masukkan birth fraction-nya, angka kelahiran. Katakanlah 20% gitu ya. Kita tulis 0,2 ya. Untuk bisa mengetahui jumlah rusa yang lahir pada tahun tertentu, kita akan mengalihkan jumlah rusa dengan angka kelahiran.
Yang dimaksud angka kelahiran itu yang tadi itu ya, persentase kelahiran rusa per tahun. Nah, sekarang kita akan mau menghitung nih, berapa banyak rusa yang mati dalam tahun tertentu. Katakanlah angka harapan hidup ya, lifespan-nya rusa itu 5 tahun. Ini misalnya aja ya. Nah, 5 tahun, kemudian kita isikan. Nah, untuk bisa tahu berapa banyak rusa yang mati dalam tahun tertentu, kita itu membagi jumlah rusa yang ada dengan angka harapan hidupnya tadi itu. Jadi yang 100 tadi ya, angka initial number-nya itu kan, initial population-nya kan 100 tadi kan. Nah, itu dibagi dengan usia harapan hidup tadi, yang lifespan tadi. Lalu kalau kita running software-nya, nih, kita akan lihat bagaimana setelah di running software-nya akan keluar grafik ya. Nah, terlihat grafiknya itu datar saja gitu ya. Ini menunjukkan bahwa angka populasi rusa itu stabil selama 20 tahun. Oke, sekarang kita coba ubah datanya. Input data yang kita masukkan ke dalam software, kita ubah, misalnya kita ubah lifespan-nya atau harapan hidupnya. Yang tadinya kan 5 tahun ya, kita ganti sekarang misalnya jadi 10 tahun. Sehingga rusa itu hidup 2 kali lipat lebih lama. Lalu kita running software-nya. Nah, kelihatan berbeda ya dari yang awal. Hasil running ini kita lihat bahwa meskipun angka kelahiran tetap, lebih banyak rusa yang lahir karena lebih sedikit rusa yang mati. Kondisi ini membuat populasi rusa menjadi bertambah dari waktu ke waktu. Sekarang mari kita simulasikan dengan angka yang lain. Angka harapan hidup rusa jadi 5 tahun lagi, tapi angka kelahiran yang dikurangi jadi 10% atau 0,1 ya, 0,1 maksudnya. Lalu running. Nah, kita bisa lihat populasi rusa menjadi sangat berkurang karena kelahiran rusa per tahun lebih sedikit daripada rusa yang mati. Kondisi ini menunjukkan bahwa populasi rusa itu dalam rentang waktu 20 tahun itu berkurang atau menurun. Nah, kita bisa bereksperimen ya, bisa coba-coba dengan angka-angka yang lain. Apa yang akan terjadi misalnya bila angka kelahirannya ditambah atau dikurangi gitu ya, atau angka usia hidupnya ditambah atau dikurangi. Nah, itu kan kelihatan ya, bertambah berkurang di bagian stoknya itu. Ya, sekarang kita coba bagaimana sih cara mengaplikasikan stock and flow diagram ini dalam sebuah kondisi yang lebih kompleks. Misalnya gini, misalnya ada masalah ya di sebuah hutan, itu ada masalah, populasi rusa terus berkurang. Nah, pejabat di Dinas Kehutanan di daerah itu mau mencari tahu masalahnya di mana ini, solusinya apa, kebijakan apa yang harus diambil. Ya, kita perlu menambahkan variabel-variabel di dalam diagram yang tadi itu ya, apa aja yang menyebabkan populasi rusa berkurang. Sebenarnya variabel-variabel ini biasanya sudah terdeteksi saat kita membuat CLD. Nah, kita membuat SFD itu kan sebenarnya mengkonversi dari CLD, tapi kita cari variabel yang bisa diukur atau dikuantifikasi. Nah, misalnya kita mendeteksi bahwa yang berpotensi mengurangi populasi rusa itu adalah makanan, ya, kemudian perburuan, ya, orang-orang yang berburu rusa, kemudian juga hewan predator, misalnya singa, misalnya atau macan yang memakan rusa. Inilah yang bisa menyebabkan populasi rusa berkurang. Nah, setelah dilakukan pemodelan dengan stock and flow diagram ini, dibuat pemodelan dinamika sistemnya, bisa diperkirakan di poin mana nih yang perlu dicari solusinya gitu ya. Masalah terbesarnya itu ternyata ada di mana.
Dan kebijakan apa yang bisa diambil supaya populasi rusa tidak terus berkurang. Misalnya di makanan, jadi makanannya rusa itu kurang, makanya rusanya banyak yang mati. Atau bisa juga nanti ditemukan bahwa ternyata penyebab berkurangnya rusa itu adalah predator. Atau bisa juga ternyata penyebabnya adalah para pemburu yang banyak datang ke hutan tersebut. Artinya dengan menggunakan pemodelan dinamika sistem, kita bisa mempelajari struktur dan dinamika sebuah sistem, lalu merancang kebijakan yang bermanfaat dan sustainable. Dalam kasus ini misalnya, ternyata penyebab penurunan populasi rusa itu adalah banyaknya perburuan liar. Berarti ini yang harus dibereskan. Misalnya dikeluarkan kebijakan pelarangan berburu. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya. Mungkin perlu dicatat juga bahwa ini video ini saya ambil dari Creative Learning Exchange. Menarik sekali. Ini mereka juga membuat buku judulnya Model Mysteries ya. Ini bisa di-download dengan gratis. Isinya itu menjelaskan dinamika sistem dengan cara menarik karena ditujukan untuk anak-anak ya. Kenapa? Karena di Amerika Serikat ternyata dinamika sistem ini sudah diajarkan sejak SD. Ya. Ini websitenya, Anda bisa berkunjung ke sana untuk melihat material-material lain yang bermanfaat untuk lebih memahami mengenai dinamika sistem. Sekian dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.